Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Jadi pada kesempatan hari ini gue akan membagikan cerita di mana ada sekelompok remaja yang ikut kegiatan ronda malam. Pada saat itu mereka diganggu oleh sosok pocong yang menurut gue serem pakai banget. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Ada sebuah desa di mana tempat Doni ini tinggal sedang dilanda rumor maling. Malam hari menjadi sangat rawan karena pada jam segitulah biasanya maling beroperasi. Anehnya maling tersebut selalu menjarah rumah yang saling berdekatan. Misalnya malam ini rumah nomor 1 kemalingan dan besoknya rumah nomor 2 yang selanjutnya menjadi target. Begitu seterusnya. Namun di sini Doni bukan bercerita tentang aksi maling tersebut, tapi Doni akan bercerita bagaimana peristiwa yang menimpanya dan teman-temannya yang saat itu mendapat tugas ronda malam untuk mengamankan desa dari teror maling tersebut. Tapi sialnya mereka mendapatkan tugas ronda itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Saat itu desa masih minim penerangan, maka nggak heran jika Doni sama teman-temannya sudah biasa main di tempat gelap, hingga mereka menganggap itu hal biasa. Tapi tidak setelah peristiwa itu. Pada suatu malam mereka bertugas ronda. Salah satu temannya memberi usul bagaimana jika mereka menakut-nakuti maling tersebut dengan menyamar menjadi setan. Mereka pun menyetujuinya dengan bermodalkan spray putih dan tali rafia. Mereka pun memilih setan pocong sebagai penyamarannya. Di desa mereka kebetulan hanya punya 2 akses jalan utama, yaitu jalan masuk dan jalan keluar desa. Dodi sama teman-temannya sepakat bahwa tidak mungkin si maling tersebut menerobos 2 jalan tersebut, karena nggak mungkin dia berani masuk lewat jalan yang terbuka macam itu. Lalu mereka putuskan untuk menunggu maling tersebut di area persawahan. Hari Kamis, tepat malam Jumat Kliwon, Doni sama teman-temannya sedang berada di tempat yang gelap di antara tumbuhan padi. Jumlah mereka saat itu ada 7 orang, yang berarti angka ganjil. Neneknya sering bercerita, angka ganjil itu vagu. Konon biasanya angka ganjil tersebut akan berubah menjadi genap. Kalau tidak, salah satunya ada yang hilang, maka akan ada sosok lain yang akan memenuhi angka ganjil tersebut. Tapi mereka nggak peduli dan merasa itu hanyalah sebuah cerita. Mengingat mereka sudah sering sekali main dan berkumpul di tempat yang seram dengan jumlah ganjil. Namun tak pernah terjadi apa-apa. Setelah beberapa lama mereka di persawahan, namun yang mereka tunggu nggak kunjung muncul. Jadi pada malam itu yang menyamar menjadi pocong saat itu hanya 1 orang, yaitu si Rian. Mereka melakukan hal itu agar saat malingnya nanti muncul, Doni sama 5 temennya ini yang lain bisa langsung mengejarnya. Berhubung mereka keburu bosan karena gak ada orang yang mencurigakan yang muncul, mereka pun akhirnya menyerah. Namun tepat saat itu juga Rian dengan dandanan pocongnya mendadak tergagap. Dia bilang kalau dia baru saja ngelihat sesuatu di atas langit. Mereka terhenyak dan serentak mendongkak ke arah yang dia tunjuk, hingga Doni sadar bahwa kini bulu kuduknya itu berdiri. Teman-temannya yang lain memandang ngeri ngelihat objek di atas sana. Tepat di atas mereka ada sesuatu berwarna putih yang tengah melayang. Doni sempat berpikir bahwa itu hanyalah plastik yang terbang tersapu oleh angin. Tapi seramnya benda tersebut tidak bergerak sedikit pun. Padahal waktu itu angin sedang berhembus lumayan kencang. Doni berharap itu adalah sesuatu lain dan bukan sosok menakutkan yang sempat melintas di pikirannya. Tapi bentuknya itu lonjong dan tinggi dengan bagian atas dan bawahnya terikat. Sosok itu memang terlihat sangat jauh di atas sana, tapi 100% Doni yakin bentuknya memang seperti itu. Doni sama teman-temannya yang lain mulai meringis ngeri. Serentak mereka mutusin untuk pergi dan pulang ke pos ronda. Tapi sialnya benda di atas itu tiba-tiba saja mengarah pada mereka dengan kecepatan yang cukup tinggi. Doni dan yang lainnya terperangah karena sebentar lagi mereka akan tertimpa benda tersebut. Tiba-tiba, bruk,
Benda menyeramkan itu jatuh tepat di atas mereka berpijak. Entah sudah menubruk siapa, tapi Doni yakin betul kalau benda itu jatuh tepat di sampingnya. Doni gak berani ngeliat dan gak tahu seperti apa wujud aslinya jika dilihat sedekat itu. Mereka semua langsung panik. Tapi Doni ini tubuhnya gak mampu bergerak saking shocknya. Doni mendadak lumpuh dan gak bisa kemana-mana. Tapi untungnya salah satu temannya yang saat itu mampu bergerak langsung meraih tangannya si Doni, membuat persendian tubuhnya itu kembali normal. Doni pun akhirnya melakukan hal yang sama pada salah seorang yang ada di dekatnya untuk membantunya berdiri dan berlari. Doni terus berlari tanpa menoleh ke belakang hingga akhirnya Doni dan yang lainnya sampai di pos ronda dan ada di tengah-tengah desa. Mereka masa bodoh dengan apa yang terjadi barusan. Justru mereka malah membuat lelucon tentang kejadian waktu itu dengan saling bertukar imajinasi. Tapi mereka mendadak bisu merasakan ada sesuatu yang janggal di pos ronda itu. Kata-kata guyonan mereka barusan seperti hilang tertelan angin, membuat mereka diam semuanya. Mereka kembali merasa merinding, bukan karena gelapnya pos ronda yang minim penerangan, bukan juga karena kejadian kejatuhan sosok itu, ataupun karena jumlah mereka yang berkurang atau bertambah. Nyatanya mereka masih bertujuh, benar-benar bertujuh. Tapi sosok yang memakai kain putih di sudut sana hanya terdiam saat mereka tertawa. Penerangan yang minim membuat mereka gak sadar sosok yang duduk di pojok itu terbungkus kain putih menutupi wajahnya, lengkap dengan ikat tali putih di atas kepala dan bawah kakinya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Itu jelas bukan Rian yang menyamar. Dan itu pocong, dan mereka pun akhirnya lari ketakutan dan cerita pun selesai. Kesimpulan dari video ini adalah jangan menjadi maling, maka engkau akan diprank oleh anak-anak yang mengcosplay pocong. Jadilah diri sendiri dan jangan jadi pocong. Gua Galang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye bye.